Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Bahkan adik laki-laki Anda Siren juga bisa mempelajarinya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, Xiaoan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Ayah, saya ingin belajar seni bela diri." Mendengar itu, pria itu tersenyum. "Oke, Anda bisa belajar apapun yang Anda mau." Pria itu menjawab perlahan. Setelah waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, anak laki-laki itu berubah menjadi remaja. Sekarang, Xiaoan sedang berdiri di atas arena pertarungan dengan penampilan heroik. Sekarang dia telah belajar seni bela diri sesuai keinginannya. Adapun anak yang bernama Chen Shuang yang pernah menindasnya, dia sudah lama terbunuh. Bahkan menurut rumor mayatnya dimakan anjing liar, dan pria itu mengatakan kepada Xiaoan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Bukankah pemuda ini terluka parah beberapa hari yang lalu? Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Apa yang aneh tentang ini? Namanya Xiaoan dan dia adalah putra Dr. Xiao dari kota Lindong. Dengan keterampilan medis Dr. Xiao, hal ini wajar terjadi. Sayang sekali bakat ini biasa-biasa saja. Saya khawatir sangat sulit untuk melakukan apapun meskipun dia berlatih keras. Pada saat ini, ada banyak diskusi di antara penonton, namun ambisi Xiaoan itu tetap tidak berubah, dan dia masih bertahan menghadapi lawan yang jauh lebih tinggi darinya. Meski begitu, Xiaoan masih bertarung dengan pemuda besar itu dengan penuh. Namun pada akhirnya, Xiaoan tetap kalah telak dalam kompetisi pertarungan ini. Hanya saja, kapanpun ini terjadi, ayahnya akan selalu muncul menggendongnya di punggungnya. "Ayah, apakah saya tidak memiliki bakat seni bela diri?" Meskipun sekarang Xiaoan telah tumbuh dewasa, tetapi Xiaoyanlah yang menggendong pemuda itu di punggungnya. Namun pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi terlihat muda, dan dia memiliki temperamen pria parubaya. Bahkan di wajahnya sekarang, dia memiliki janggut dan terlihat jauh lebih tua dibandingkan saat pertama kali tiba. Sebenarnya dalam hal ini, Ibu Siren tidak pernah menyatakan cintanya kepada Xiaoyan, namun Xiaoyan selalu memilih diam pada akhirnya. Kedua, mereka tidak menjadi apa-apa. "Apakah sekarang Anda ingin menyerah?" Xiaoyan bertanya perlahan. "Tidak, saya hanya merasa malu pada ayah." Meskipun Xiaoan selalu berdarah dan terluka, bahkan tidak peduli apapun yang terjadi di arena kompetisi saat dia bertarung, Xiaoan tidak pernah menitikkan air mata. Hanya saja ketika dia digendong di belakang punggung Xiaoyan, saat Xiaoan merasakan kehangatan itu, seolah-olah Xiaoyan membuat Xiaoan merasa bersalah. Untuk apa peduli dengan pendapat orang lain? Manusia hidup di dunia ini memiliki cara mereka sendiri. Jadi sebenarnya orang yang menonton tidak salah. Selama Anda melakukan apa yang Anda inginkan, dan segala sesuatu yang Anda lakukan tidak ada hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan. Karena Anda masih hidup, dan Anda harus bangga, sehingga Anda bisa menikmati sendiri secara menyeluruh. Bagaimanapun, Anda masih muda dan punya banyak waktu untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Jadi tidak perlu melihat ke belakang. Saat Anda berumur 18 tahun, ayah akan mengajakmu jalan-jalan. Sambil berbicara, Xiaoyan menggendong anak laki-laki itu di punggungnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak mendengar suara dari Xiaoan. Jadi segera Xiaoyan melihat ke belakang, kemudian dia mendengar anak laki-laki itu bernafas dalam-dalam. Meski begitu, semua luka-lukanya telah sembuh. Namun karena dia terlalu lelah, dia pun tertidur pulas. Meskipun Xiaoan memiliki bakat pas-pasan, namun tetap sesuai dengan apa yang dikatakan ayahnya. Dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Namun sejauh apapun dia melangkah, Xiaoan tetap bertahan. Setelah bertahun-tahun waktu berlalu, sekarang Xiaoan telah tumbuh menjadi seorang pemuda.
Meskipun dia tidak terlalu kuat, namun kekuatannya juga sedikit membaik. Hingga akhirnya ada 2 pelangi panjang muncul di langit di atas kota Lindong, yang membuat seluruh kota Lindong gemetar. Pada saat ini, Xiao-an berdiri di depan pintu dengan penuh semangat, menatap kedua sosok yang bertarung sengit di udara. Mereka bisa terbang. Apakah mungkin mereka berdua adalah dewa legendaris? Melihat pemandangan itu, Xiao-an tampak bersemangat sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi Xiao-yan sebaliknya, dia masih duduk dengan tenang sambil minum teh. Meskipun dampak dari pertempuran itu membuat tanah bergetar, namun meja di depan Xiao-yan masih tetap stabil. Hanya saja Xiao-an tidak memperhatikannya, karena dia benar-benar tertarik dengan pertempuran sengit di langit. Pada saat ini, sebuah bayangan telapak tangan raksasa menyapu di udara yang membuat situasi di kota menjadi kacau balau. Karena dampak ledakan telapak tangan raksasa itu menyebabkan badai yang sangat tinggi. Jika telapak tangan raksasa itu benar-benar menyapu kota Lindong, mungkin setengah dari semua orang di kota Lindong akan menjadi korban. "Ayah, ayo cepat lari!" Xiao-an berteriak karena terkejut. Karena melihat telapak tangan raksasa yang mengaum di udara, ini bukan lagi ketinggian yang bisa dia capai. Bagaimanapun tidak ada keluarga sekte yang kuat di kota ini. Bahkan Xiao-an belum melakukan kontak dengan Dogi. "Bisakah Anda melarikan diri sekarang?" Xiao-yan berkata perlahan, sambil menggelengkan kepalanya karena melihat telapak tangan raksasa yang muncul dalam sekejap mata. Tubuh Xiao-an langsung gemetar. Bagaimanapun dia masih kecil, jadi bagaimana bisa dia tidak takut saat menghadapi krisis hidup dan mati. Namun tepat ketika tangan telapak raksasa sudah dekat dengan kota Lindong, tiba-tiba telapak tangan tersebut berhenti di udara, kemudian hancur berkeping-keping, yang membuat 2 orang yang bertarung sengit di udara terdiam karena terkejut. Namun kedua orang itu tiba-tiba menatap kota Lindong. "Yang mulia, apakah Anda ingin menghentikan saya dalam pertarungan ini?" Saat ini kedua orang itu berhenti bertarung, namun mereka melihat langsung ke arah kota Lindong dengan mata dingin, dan tekanan niat membunuh yang sangat kuat dilepaskan oleh mereka berdua. Semua orang di kota tak tahan dengan tekanan tersebut, yang membuat semua orang berlutut, seolah-olah mereka semua sedang beribadah. Dan hal yang sama juga berlaku pada Xiao-an. Namun saat dia tidak bisa bertahan lagi, tiba-tiba sebuah lengan menopangnya. Tepat ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah ayahnya sendiri. "Ayo pergi, sudah waktunya kita pergi," kata Xiao-yan. Melihat itu, Xiao-an tercengang karena dia selalu mengira ayahnya hanya mengetahui keterampilan medis. Tapi saat Xiao-yan melangkah maju dengan telapak kakinya, Xiao-an hanya merasakan tubuhnya terangkat ke langit. Kemudian mereka tiba di depan kedua orang itu, dan saat Xiao-yan menundukkan kepalanya, dia melihat sudah berada di udara ratusan kaki di atas permukaan tanah. Pada saat ini mata Xiao-an tiba-tiba bergetar. Jelas dia tidak percaya pemandangan di depannya saat ini. Tapi hal yang lebih mengejutkannya adalah ternyata ayahnya adalah berkeberadaan yang sangat kuat. "Jika Anda berani menghentikan kami berdua dalam pertempuran ini, maka saya akan membunuh Anda terlebih dahulu." Kedua orang itu meraung, kemudian keduanya tampak bersatu untuk menghadapi Xiao-yan secara langsung. Kemudian keduanya berubah menjadi 2 pelangi panjang dan bergegas ke arah Xiao-yan dengan cepat. "Ayo, hati-hati!" Xiao-an berteriak dan gugup, kemudian dia melihat. Setelah kedua orang itu mendekat, tiba-tiba Xiao-yan perlahan mengangkat tangannya, kemudian mengarahkan jarinya ke udara. Segera cahaya dingin meledak dari jari Xiao-yan dan langsung bergegas ke arah 2 pelangi panjang yang menyapu ke arahnya. Duar! Dalam sekejap, cahaya dingin itu langsung menghantam kedua orang itu secara langsung. Setelah keduanya terdiam, kemudian meledak lagi, langsung menjadi kabut darah.
Melihat pemandangan ini, Xiao-an juga cukup tercengang. Bahkan gerakan yang dilakukan Xiao-yen juga dilihat oleh banyak mata di kota Lindong. Bahkan Ibu Siren juga ada di antara mereka. Namun wanita itu hanya menghela nafas dalam-dalam, seolah-olah dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun dia sudah menebaknya. Sebelumnya, Xiao-yen juga berjanji pada Xiao-an. Setelah dia berusia 18 tahun, dia akan mengajaknya untuk berkeliling dunia. Ayah, apakah Anda sangat kuat? Xiao-an bertanya. Mendengar itu, Xiao-yen menatap Xiao-an, mengangguk dan berkata, "Tidak buruk. Ayah, saya bukan anak kandung Anda, kan?" Mendengar itu, Xiao-yen tidak menjawab. Kemudian dia membawa Xiao-an ke puncak gunung. Dan ini adalah puncak gunung tertinggi di kota Lindong. An-er, dakilah gunung ini. Dengan cara ini, Anda akan menemukan jawaban yang Anda inginkan. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Xiao-an mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang tinggi. Namun ada tekad di mata, karena dengan cara ini ayah dan anak itu akan memulai perjalanan. Jadi dia bertekad mendaki gunung ini. Meskipun gunung tersebut sangat tinggi, mungkin bagi manusia biasa seperti Xiao-an, ini bukan hanya ujian kekuatan fisik, tapi ini adalah ujian kemauannya. Meskipun Xiao-an telah berlatih bela diri sejak dia masih kecil, bahkan meskipun dia tidak memiliki semangat juang, namun kondisi tubuh fisiknya masih cukup baik. Tapi ketika dia merasa sudah berjalan hampir setengahnya, dia juga melihat ke atas dan Xiao-an menggertakkan giginya bahwa puncak gunung masih tersembunyi di balik awan, seolah-olah ketinggian terus meningkat. Bahkan di bawah pendakian ini, angin di sini juga sangat kencang, sehingga angin tersebut menyapu wajahnya dengan sangat keras. Hanya saja mata Xiao-an masih menunjukkan tekad. Bagaimanapun dia sangat percaya pada Xiao-yen, karena dengan cara ini dia bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan di puncak gunung. Tapi tidak peduli apakah pendakian Xiao-an cepat atau lambat, Xiao-yen selalu di belakangnya. Tepat ketika batu yang diinjak Xiao-an tiba-tiba tergelincir di bawah kakinya, Xiao-an tidak bisa mengendalikannya, yang membuat seluruh tubuhnya di luar kendali, sehingga dia berguling. Tapi yang melihat itu, Xiao-yen tidak membantu sama sekali. Baru setelah Xiao-an meraih sebatang pohon anggur, dia dapat berhenti. Saat ini, Xiao-an dipenuhi dengan luka. Meskipun Xiao-yen menatap Xiao-an dengan mata serius, tapi dia tidak berbicara. Meski mata Xiao-an juga memerah, ini juga pertama kalinya ayahnya tidak membantunya. Jadi saat dia merasakan sakit di tubuhnya, Xiao-an akhirnya mengerti bahwa selama bertahun-tahun dan cedera yang dia derita karena berlatih seni bela diri, telah menjadi alasan mengapa itu tidak terlalu menyakitkan. Dan itu semua karena ayahnya memegang punggungnya dengan tangannya. Jadi dia tidak pernah menjadi orang yang kuat, sehingga dia selalu lemah sampai sekarang. Memikirkan adegan ini, Xiao-an menggertakkan gigi. Kemudian dia mendaki lagi dari tempat dia terjatuh sebelumnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.